Beruntung ibu yang punya suami membangunkan malam tahajud walaupun sampai hari ini dia belum pede jadi imam. Bangkitkan semangatnya, jangan buat dia down. Alah kamu dari nikah sampai sekarang alatnya kulhu terus. Bahagiakan dia. Mohon maaf ya ma, aku nggak bisa ngapal banyak ayat kulhu terus. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kulhu itu sama dengan sepertiga Al-Quran pak. Papa baca 3 kali seolah-olah kita udah khatam Quran pak. Nggak ada suami sehebat papa di rumah ini. Dulu pak banyak yang minang aku, tapi kamulah satu-satunya yang dipilih, dan itulah takdir terjelekku pak. Besarkan hatinya. Bagaimana hukumnya kalau sholat tapi tidak tahu artinya? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Allahu Akbar, semua orang tahu Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji milik Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fataras samawati, kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri hanya kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Saya kira itu maksud saya tahu arti itu bukan detail seperti sari tilawah saat musabaqah tilawatil Quran. Yang penting kita tahu secara global aja, tidak diterjemahkan per kata gitu enggak. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Habis itu ayat qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanak. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa kosakata yang kita tidak tahu, tidak masalah. Yang penting tahu secara global saja. Andai dia baru masuk Islam, mu'alaf, secara global pun dia tidak tahu, maka sesungguhnya sholatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak disyaratkan mesti tahu secara mendetail. Baru masuk Islam, maka yang wajib hanya baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah rukun sholat. Al-Fatihah pun belum hafal, maka bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah aja nggak hafal, apalagi yang lain Pak Ustaz. Maka ulangi satu ayat dari Al-Fatihah sebanyak Al-Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ruku, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tidak hafal, tidak usah baca. Ruku saja tanpa membaca. Tapi ada tumakninah. Tumakninah berhenti sejenak, seagak-agak selama satu tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Belum juga hafal, seagak-agak satu kali tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau dihafal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. 8 permintaan. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Allahu Akbar. Kemudian tasyahud. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan. Salawatul, segala doa-doa. Tayyibatul, segala yang baik-baik. Lillah, milik Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untuk nabi. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam untuk kita semua orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Titik. Kalau sanggup baca terus, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak dihafal per kata, tahu secara global. Yang masih bisa membaca masih sempat baca. Tapi rata-rata kita secara umum, secara global kita paham bacaan salat itu insyaallah 75% kita paham. Apalagi yang ayatnya kulhu, qul bil falaq, qul bin nas sama kuliah, hafal insyaallah. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq, sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang, menyerang, naik ke atas Jabal Sur, Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak?
Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih la ilaha illallah. Stres depresi ambil tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dari belakang akan mengejar, menangkap, membunuh, mempancung kepala. Di depan laut merah. Lanjutkan ke depan, mati laut merah. Mundur ke belakang, Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, inna lamudrakun. Kita akan tertangkap Musa, kita akan mati Musa. Apa kata Musa? Kalla, kalla. Inna ma'iya Rabbi. Bersamaku ada Allah. Stres, depresi, mau terkencing, maaf, mau mencret rasanya. Kenapa? Debit kolektor sudah ada di luar. Digas-gasnya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus? Enggak. Minum sampo? Enggak, mati. Bebui-bui aja mulut. Yakinkan dirimu bahwa kau salah mengaku, aku akan bayar. Aku akan bayar, Pak. Tapi sekarang aku belum mampu, aku akan bayar. Sampai masanya aku bayar. Dia bentak, bentak lagi. Kapan kau bayar? Nanti aku bayar. Teriakan, bentakan yang berisi kekuatan, pertolongan dari Allah. Dia pula yang pucat dengan iyalah, saya pulang dulu. Dicabutnya pedangnya. Nabi waktu itu sedang sendirian di bawah pohon kurma. Sahabat-sahabat sedang jauh. Ya Muhammad, kemarin sahabatmu banyak, sekarang kalau aku pancung kepalamu, siapa yang menolongmu? Kata doa. Apa kata Nabi? Satu kalimat, Allah. Jatuh pedangnya. Dari mana kekuatan itu? Datang dari Allah. Mana ada kekuatan kita? Saya ketika ceramah, pulang dari ceramah awal-awal viral, awal-awal jamaah ramai, saya bawa ibu saya, almarhum mak saya. Pas pulang ke rumah dia nanya, kau miara jin ya? Kenapa sih bilang? Kok banyak sekali orang dengar ucapanmu? Berarti kau pakai pelet. Saya bilang tidak. Saya tak tahu, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Banyak juga orang ngomong memukau disenangi, PD-nya luar biasa, rupanya pakai sabu-sabu. Orang pakai sabu tuh PD-nya luar biasa. Hai guys. PD semua, rupanya error sudah otaknya. Makanya yang kita tanamkan ke anak-anak kita adalah keyakinan, nak, bahwa kau senantiasa bersama dengan Allah. Mama tidur kamar sebelah ya. Kamu tidur sini. Mama takut ada hantu. Ada Allah, nah. Allah. Maka tulisan dibuat di situ Allah, la ilaha illallah. Ini tenang ya nak, ada Spiderman. Gimana menanamkan Spiderman kepada anak? Akhirnya dia bukan gini. Kalau ditanamkan ada Allah, dia akan Allah. Bertanam Spiderman. Nah, gitu. Ustadz pun gitu kayaknya juga dari jauh. Pengalaman saya banyak anak-anak Ustadz gitu. Oleh sebab itu maka yang kita tanamkan ini adalah Allah. Saat kau senang nak, saat kau kaya nak, ada Allah. Maka jangan sombong, bersyukur pada Allah. Saat kau susah, jangan stres nak, jangan depresi. Kenapa? Karena ada tempat kau mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh barakah ini. Kita tidak pernah berpisah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Bapak Ibu selalu mendoakan saya, betul? Yang bilang betul yang mendoakan aja, enggak jangan. Kami selalu mendoakan Ustadz, tapi nama Ustadz nggak kami sebut. Kapan Bapak mendoakan saya? Ketika Bapak berkata, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan saya juga mendoakan Bapak. Ketika saya mendoakan Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan Bapak masuk dalam doa itu. Kenapa? Karena Bapak adalah orang-orang yang soleh. Pas saya ngomong gitu, ibu-ibu nangis. Berarti kami nggak masuk. Karena di situ wa ala ibadillahis shalihin. Besoknya karena ustadznya merasa tertekan, kalau gitu kita tambah wa ala ibadillahi sholihin wa sholihat. Kalau sudah disebutkan laki-laki, maka automatically perempuan masuk. Begitu kaedahnya. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, banyak perempuan nggak puasa. Kamu kenapa nggak puasa? Lu ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Laki-laki, perempuan nggak puasa. Kaedahnya kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki enggak. Begitu. Pelajari bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab enggak belajar. Tidak ada masa terlambat untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Itu bukan teori. Menuntut ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya? Buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin. Hai jenazah, kalau datang nanti malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW. Nah kita buka katakan Al-Quran. Untuk apa orang
mati diajari. Sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnaduhu jayyid. Hadis tentang talqin orang mati, jangan ingkari orang mentalkin kan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, yang membolehkan ahli hadis, yang melarang ahli hadas.